Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Gusti Saryo Amin dari kelas IF21E, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Banda Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai tahapan-tahapan pembuatan sebuah database yang kali ini akan mengacu pada sebuah studi kasus sebagai berikut ini. Dan di sini kita akan membuat sebuah database untuk program KKN dari sebuah studi kasus berikut. Sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Jadi dalam pembuatan database ini kita harus melewati beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kita harus membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitasnya beserta atribut-atributnya secara detail. Dan setelah kita membuat ERD, nantinya kita akan menormalisasikan ERD tersebut agar lebih efisien. Lalu yang terakhir baru kita akan membuat SQL database-nya. Masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu tahapan membuat iklan ERD. Dalam pembuatan ERD kita harus melewati beberapa tahapan juga. Tahap yang pertama ya adalah kita harus mengidentifikasi objek atau entitas apa saja yang akan kita buat dalam ERD tersebut. Mengacu pada studi kasus ini, kita akan membuat beberapa entitas. Di antaranya yaitu kita membuat entitas kecamatan, lalu ada desa, juga ada mahasiswa, dan kita akan membuat entitas untuk program KKN-nya. Di sini saya telah membuat contoh ERD dari program tersebut. Di sini saya membuatnya di website Drawio, atau teman-teman juga bisa membuatnya di software Visio ya. Jika menggunakan website ini, teman-teman bisa membuatnya di relasi entitas di berikut. Baik, seperti yang dijelaskan tadi, kita harus membuat entitas-entitas di dalamnya, kecamatan, desa, KKN, dan juga mahasiswa. Lalu pada tahapan berikutnya yaitu kita harus mengidentifikasi atribut apa saja yang melekat pada objek-objek tersebut. Sebagai contoh di sini, pada objek atau entitas mahasiswa, tentunya mahasiswa memiliki atribut diantaranya yaitu NIM, lalu nama mahasiswa, lalu ada kelas, dan juga prodinya, kode prodi dan nama prodinya, jenis kelamin, serta alamat. Dan di lain entitas ada KKN dengan ID KKN, NIM mahasiswa yang mengikutinya, kode kecamatan tempat mahasiswa tersebut mengikutinya, lalu kode desa tempat yang dipilih, lalu KKN, tanggal mulai, tanggal akhir, dan juga nilai KKN. Lalu pada entitas desa di sini ada atribut kode desa, kode kecamatan tempat desa tersebut, dan juga nama desanya. Terakhir itu untuk kecamatannya terdapat atribut kode kecamatan dan juga nama kecamatan tersebut. Pada tahap selanjutnya kita harus membuat sebuah relasi antar entitas-entitas yang ada di sini. Sebagai contoh pada entitas kecamatan dan desa seperti dijelaskan di sini, setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Jadi terdapat sebuah relasi di sini. Setiap kecamatan berarti satu kecamatan itu memiliki 4 sampai 6 desa. Di setiap kecamatan memiliki banyak desa. Jadi di relasi ini kita bisa menggunakan kardinalitas atau derajat relasi one to many. Lalu pada relasi lainnya dari mahasiswa ini, satu desa ini terdapat bisa berisi 15 sampai 17 mahasiswa. Jadi ada banyak mahasiswa yang mengikuti program KKN, tapi setiap mahasiswanya dari mahasiswa-mahasiswa tersebut hanya dapat memilih satu desa. Dan setelah memilih desa tersebut, mahasiswa tidak bisa untuk mengubah desa yang telah dipilihnya di dalam simbolnya. Ya, seperti itu contoh ERD dari database-nya. Dan di sini masih banyak anomali. Itu masalah dalam
manipulasi data nantinya, karena ini untuk IRD-nya masih belum dinormalisasi. Pada selanjutnya kita akan menormalisasikan IRD atau data tersebut yang tabelnya telah saya buat di sebuah file ini. Pada tahap normalisasi ini, kita telah membuat sebuah tabel di sini, tabel data yang belum dinormalisasi. Kenapa di sini masih belum bisa disebut normal dalam bentuk normal? Karena di sini data yang direkam ini tidak mengikuti format-format tertentu ya. Dan dalam bentuk normal biasanya terdapat repeating atau pengulangan grup, sehingga dapat terjadi anomali atau masalah dalam manipulasi data seperti insert, update, dan juga delete data. Jadi kita harus masuki tahapan normalisasi yang pertama itu first normal form. First normal form itu apa? Jadi dalam eh, data-data ini tidak boleh ada pengulangan grup atau repeating. Sebagai contoh misalkan dalam satu baris ini terdapat dua atau lebih data dalam satu baris. Itu tidak diperkenankan dalam bentuk first normal form. Jadi setiap atributnya harus memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Pada tahap second normal form, atau bentuk normal kedua, eh, data-data ini tidak diperkenankan ada fungsional dependensi kepada primary key. Jadi, tiap atribut no-key yang bergantung secara fungsional terhadap primary key itu dibuatkan entitas atau tabel baru. Sebagai contoh, pada tabel-tabel ini terdapat suatu atribut kode prodi dan juga nama prodi. Di sini kode prodi dan nama prodi ini bisa dibuatkan sebuah entitas baru karena kode prodi ini termasuk kode unik yang bisa dibuat menjadi primary key. Dan juga seperti kecamatan dan juga desa itu bisa dibuat entitas baru sebagai berikut contohnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahap kedua normal form. Di sini sudah tidak ada ketergantungan antar eh, atribut Noki dengan primary key di dalamnya. Jadi seperti ini, misalkan untuk menampilkan desa yang diikuti dalam KKN ini, kita cukup menambahkan membuat relasi dari primary key entitas kode di desa ini yang diwakili oleh primary key kode desa ke dalam tabel KKN ini. Dan juga misalkan eh, data mahasiswa ini cukup diwakili dengan primary key NIM. Nah, untuk tahap selanjutnya itu third normal form. Jadi tiap atribut non-key ini tidak mempunyai transitif fungsional. Sebagai contoh transitif fungsional itu misalkan di dalam tabel KKN ini terdapat satu atribut kode prodi. Maka itu disebut sebagai transitif fungsional. Kenapa? Karena secara tidak langsung ada ketergantungan antara tabel KKN ini terhadap tabel prodi yang melewati tabel mahasiswa. Itu kenapa di sini dan dicantumkan kode prodi lagi, jadi kode prodi tersebut cukup berelasi dengan tabel mahasiswa ini dalam kode prodi. Nah, untuk menampilkan data mahasiswanya cukup dari NIM-nya saja. Nah, tabel-tabel ini sudah memasuki tahap ketiga dari normalisasi dan sudah cukup efisien untuk dibuat database-nya. Selanjutnya kita akan membuat SQL-nya di exam ya, kita membuatnya di exam di PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin. Pertama kita harus sebenarnya menginstal exam, lalu menyalakan Apache dan juga MySQL. Dan di sini kita harus membuka localhost PHP MyAdmin file. Untuk membuat database-nya, kita dapat membuatnya di sini bagian baru. Kita membuat nama database-nya. Misalkan kita buat yang lain dari tadi. Buku di sini. Kita buat. Nah, kita masukkan tabel atau entitas yang akan kita buat di dalam database tersebut.
seharusnya database terpusat saja ya, tapi tidak apa. Nah, di sini kita bisa membuat atribut-atributnya ya. Jadi di tabel buku ini kita bisa membuat atribut misalkan kode buku, kode. Nah, ini satu tipe datanya. Jika ingin angka kita bisa integer atau varchar. Untuk karakter ya kita misalkan bisa isi panjang nilainya berapa, value-nya berapa. Dan setelah itu kita klik dikirim. Maaf, disimpan ya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk program tadi mengenai KKN tersebut, saya sudah membuat database-nya yang bernama database program KKN. Yang di dalamnya terdapat tabel-tabel dari entitas yang telah kita buat tadi dalam IRD. Yang telah kita normalisasikan IRD tersebut seperti ini nanti jadi hasil akhir IRD-nya. Kembali ke localhost. Di localhost ini, di database ini, tentunya kita harus bisa memanipulasi data seperti menambahkan data, mengedit data, dan juga menghapus data tersebut, termasuk juga melihat data-data yang telah diinputkannya. Sebagai contoh di sini, di desa ini saya telah menginputkan beberapa nama-nama desa dan juga kode desanya, kode kecamatan dari tempat desa tersebut dan nama desanya. Kecamatan juga saya telah membuatnya, kode kecamatan dan namanya, seprodi juga. Nah, bagaimana cara menambahkan data tersebut ke dalam database? Kita akan membuat contoh di tabel KKN atau entitas KKN. Kita bisa melihat dulu di tabel mahasiswa. Ini telah diinputkan nama-nama, NIM, dan kode prodi dari mahasiswanya. Nah, kita akan membuat menginputkan nama-nama tersebut ke dalam program KKN-nya untuk bisa menampilkan tanggal, judul, dan juga nilainya. Dengan cara di sini misal kita akan menambahkannya, kita ke klik ke tabel tersebut KKN, lalu pilih ditambahkan. Nah, di sini kita harus mengisi sesuai yang ada di sini ya, sesuai dengan tipe datanya. Misalkan ID KKN-nya, lalu NIM-nya. Di sini karena telah dibuat relasi antara entitas, kita bisa memilih yang ada di sini. Misalkan kita memilih Ujang dengan kode desa yang akan diikutinya, misal desa 002, yang di sini yaitu berarti desa Pasir Jengkol di Kecamatan Majalaya. Apa ada sedikit kesalahan? Judul KPI-nya misalkan saja ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan tanggal mulai dengan tipe data date, lalu tanggal akhirnya juga. Nah, setelah itu kita bisa klik kirim. Maka data tersebut bisa kita lihat. Nah, sebelah sini ya. Ini yang telah kita inputkan tadi. Untuk bisa melihat di NIM data dari NIM tersebut itu siapa dan pro di mana, kita bisa mengkliknya di sini dan itu akan mengarahkannya ke data dari mahasiswanya di tabel mahasiswa. Nah, untuk NIM tersebut adalah data dari mahasiswa bernama Dina. Dan untuk membuat relasi antar entitasnya seperti tadi relasi antar desa dengan kecamatan, kita bisa membuatnya di sini tampilan hubungan. Nah, seperti contohnya ini di dalam desa itu tadi kita membuat di dalam IRD-nya ada kode kecamatan yang terhubung dengan kode tabel kode kecamatan di kecamatan tabel kecamatan. Setelah itu setelah diisi kita bisa mengklik simpan ini dan untuk mengeceknya kita bisa klik ke database-nya lalu kita pilih di designer. Nah, seperti ini relasi-relasi yang telah dibuat. Dan untuk melihat kode programnya, kita bisa mengekspornya. Kita buat formatnya SQL.
Lalu kita ekspor. Saat dibuka akan menampilkan kode program dari database tersebut. Seperti ini. Tampilkan tabel desa, create tabel kecamatan, serta inputannya tadi, tabel KKN, serta yang telah kita inputkan, tabel mahasiswa, nama-nama yang telah kita inputkan ini, dan tabel prodi dan prodi yang telah kita inputkan. Dan ini adalah relasi-relasi yang telah kita buat tadi. Serta yang ini kita saat menambahkan indeks primary key setelah key-nya untuk membuat relasi antar entitasnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.